Bab 3654. Selamat tinggal Rian Li. See you. Saat dia melarikan diri, sebuah cahaya Reiki melesat dari kejauhan. Raut wajah wanita itu sedikit berubah dan dia tanpa sadar menoleh ke samping untuk menghindarinya. VTTT. Dengan erangan keras, cahaya menyapu lengan wanita itu, tetapi meninggalkan sebuah lubang berdarah. Lalu tangan itu langsung kehilangan kekuatan dan anak di lengannya jatuh ke tanah. Wanita itu terkejut, berseru dan bergegas turun. Tapi bayangan lebih cepat dan meraih gadis di tangannya. Namun bayangan ini bukanlah orang baik, melainkan orang tua dengan wajah jahat. Hei, daging dan darah anak kecil adalah yang paling enak. Dia masih kecil dengan akar spiritual yang baik. Rasanya bahkan lebih enak. Aku benar-benar beruntung. Setelah meraih anak itu, si tua menjilat bibirnya dengan rakus, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher halus anak itu. Bu, tolong. Gadis itu menangis, tetapi tubuhnya yang lemah tidak berdaya untuk melawan. Tidak. Wanita itu mengeluarkan raungan putus asa dan bahkan Erik Kin di atas merasa ngeri. Ada juga pelatihan sihir kultivator jahat di dunia dewa, tetapi kebanyakan dari mereka berbeda dalam cara berkultivasi. Tidak ada aturan dan alasan untuk melakukan sesuatu, tetapi jika berpikir demikian, hanya untuk memuaskan selera mereka, sangat jarang mendengar tentang mereka yang membunuh manusia tanpa alasan, bahkan anak-anak. Bahkan di zaman kuno ketika kultivasi iblis paling merajalela, untuk memperebutkan wilayah, kultivasi iblis memiliki hal yang paling mendasar. Lagi pula, jika semua manusia di dunia dan bahkan keturunan mereka terbunuh, siapa yang akan membudidayakan kultivasi iblis lagi nantinya? Ini jelas bukan dunia dewa, tetapi tampaknya bukan daratan Jiushu juga jadi di mana tempat ini. Melihat adegan tragis ini, Erik Kin sedikit mengernyit. Awalnya dia mengira bahwa gambar yang dihadirkan oleh Giok Baoshan adalah daratan Jiushu, tetapi melihat kultivasi iblis yang begitu merajalela di daratan ini, dia tidak pernah mendengar kejadian ini di daratan Jiushu. Adapun dunia dewa, tidak seperti sekarang juga. Wush. Untuk situasi di bawah ini, Erik Kin tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini hanya gambaran-gambaran yang dirasakan jiwa dewa dan mungkin sudah ribuan tahun sejak hari ini. Namun saat si tua hendak menelan gadis itu, api menembus langit dalam jarak yang sangat jauh, menusuk tubuh si tua dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap. Si tua membelalakkan matanya dan melihat lubang di dadanya, api yang menyala di dalamnya berubah menjadi abu terbang tanpa bisa berteriak. Gadis yang terus jatuh dipeluk oleh sosok yang terbang di sepanjang api. Terima kasih, senior. Ketika wanita itu melihat bahwa si tua terbunuh dalam hitungan detik dan seorang pria berjubah hijau menyelamatkan putrinya, dia langsung menangis dan dia bersyukur. Namun, ketika dia melihat wajah pria itu, yang mengejutkan wanita itu adalah dia benar-benar pernah melihat orang ini. Sambil membuka memori berdebu di pikirannya, wanita itu segera menemukan nama orang itu. Rian Li, ini kamu. Kakak seperguruan Cindy, lama tidak bertemu. Pria itu tersenyum sedikit dan menyerahkan gadis itu kepada Cindy. Rian Li, aku pikir kamu sudah mati selama ini. Cindy hendak menanyakan sesuatu ketika dia tiba-tiba memikirkan situasi saat ini dan raut wajahnya berubah. Tidak baik jika tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sekte Yuesan kita sudah tidak ada, ayo kabur dengan cepat. Melarikan diri. Tidak, aku di sini kali ini untuk membunuh iblis-iblis ini. Rian Li menggelengkan kepalanya dengan lembut,
memegang pedang merah panjang di tangannya dan menggambar lingkaran di tanah. "Kakak seperguruan Cindy, jangan tinggalkan tempat ini, aku akan segera kembali." Setelah mengatakan ini, Rianli terbang lagi dan dengan cepat menghilang ke langit. Cindy tampak kusut, memegangi putrinya dengan ragu-ragu. Cahaya api suci, tingkat kultivasi Rianli jauh melampaui Cindy dan bahkan kultivasi iblis di sekitarnya. Erikin mengerutkan kening dan ingin mengejar Rianli untuk melihat bagaimana Rianli bergerak. Tetapi tubuh itu di luar kendalinya dan dunia segera berubah lagi. Siang dan malam berganti, pemandangan di sekitarnya tetap sama dan lokasinya tidak berubah, tetapi api di sekte telah padam. Tampaknya sudah beberapa hari dan sekte Yuesan belum dihancurkan oleh kultivasi iblis. Di bawah, masih di gunung abadi ini, Cindy, yang telah kembali normal, berjalan ke paviliun bersama Rianli. "Tuan Li, senior, terima kasih banyak. Jika kamu tidak membantai ribuan iblis, putriku dan aku tidak hanya akan mati di sini, tetapi juga sekte ini." Pada saat ini, suasana hati Cindy sangat rumit. Sejak pertama kali keduanya bertemu, dia memandang rendah Rianli. Saat itu, dia adalah seorang kultivator pertapa abadi, sedangkan Rianli adalah seorang manusia. Selanjutnya, Rianli menjadi murid partai bagian luar, sedangkan dirinya sendiri adalah murid elit. Namun setelah tidak terlihat dalam ratusan tahun, kekuatan Rianli telah mencapai tingkat yang ditebak oleh ketua sekte dan dia juga menyelamatkan nyawa putrinya. "Kakak seperguruan tidak perlu terlalu sungkan, kamu lebih baik memanggilku adik seperguruan Li. Lagi pula, jika bukan karenamu dan Master Guru, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke jalan pertapa abadi." Rianli berkata. "Sayang sekali Tuan Wang meninggal di tangan kultivasi iblis dan dia tidak bisa melihatnya lagi." "Iya." Wajah Cindy berubah sedikit merah, sedikit malu. Hal ini sebenarnya dianjurkan oleh Master Guru dan dia bahkan membujuk Master Guru untuk menyerah terhadap Rianli. "Ngomong-ngomong, aku belum pernah ke tempat ini selama bertahun-tahun, tapi aku pergi ke desa air hijau sebelumnya. Makam di lereng bukit terpelihara dengan baik. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak seperguruan Cindy." Rianli berkata dengan serius. "Aku awalnya berencana untuk pergi ke Gunung Timur, karena aku melihat bahwa makam di sana dirawat dengan baik, jadi aku membuat jalan memutar ke sekte Yuesan untuk berterima kasih, tetapi aku tidak mengharapkan akan terjadi kecelakaan. Ini semua disuruh oleh Master Guru semasa hidupnya." Cindy bahkan lebih malu ketika dia mendengar kata-kata itu dan berharap dia bisa menemukan lubang untuk digali dan bersembunyi di dalamnya. Jika Master Guru tidak secara khusus mempercayakan dirinya untuk mengurus makam-makam itu sebelum dia meninggal, bagaimana dia bisa mengurus beberapa manusia biasa? Beberapa ratus tahun ini, dia juga hanya menyuruh muridnya untuk pergi ke sana saja. Sekarang setelah dia memikirkannya, pastilah para murid yang mencoba menyenangkan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi mereka merawat makamnya dengan baik di sana. Memikirkan hal ini, Cindy juga tiba-tiba takut. Meskipun Rianli dilatih oleh sekte, tetapi tujuannya adalah untuk membiarkannya mati demi pejuang kebanggaan. Seberapa besar kasih sayang Rianli terhadap sekte tersebut? Dalam pikiran Rianli, batu nisan penduduk desa itu pasti lebih penting daripada sekte Yuesan. Jika bukan karena suruhan Master Guru, Rianli mungkin tidak akan membuat jalan memutar khusus untuk kembali ke sekte untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan dia dan semua orang di sekte akan mati semua. Ngomong-ngomong, adik seperguruan Li,
Kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Gunung Timur, yang merupakan markas sekte sihir. Ketika dia menyadari kata-kata Rian Li, ekspresi Cindy berubah. Aku hanya ingin pergi ke tempat inti sekte sihir, karena ada keraguan yang selalu menghantui pikiranku. Kakak seperguruan Cindy, tolong lihat. Rian Li melambaikan tangannya dan mengeluarkan batu mutiara hitam. Ini adalah kristal iblis yang dikultivasi oleh beberapa kultivasi iblis. Ini bukan kristal iblis. Rian Li menggelengkan kepalanya, tidak tahu teknik apa yang dia gunakan dan dia menjepit jarinya. Dengan keras, dalam tangisan yang menyedihkan, jiwa iblis hitam melarikan diri ke langit. Bang! Api mengejarnya dan membakarnya dalam sekejap. Apa yang terjadi? Kristal iblis itu seperti alkimia batin yang mereka kultivasikan. Bagaimana mungkin ada kehidupan lain di dalamnya? Cindy terkejut. Bersambung.